حي على الفلاح. Dalam sejarah kita baca, Islam pertama sekali mendaratkan kakinya di Indonesia ini itu di ujung pulau Sumatera, di mana? Aceh Darussalam. Maka berdiri di situ sebuah kerajaan besar, Samudra Pasai, kerajaan pertama Islam di Indonesia. Lalu yang kedua, kapan masuknya Islam di Provinsi Riau? Nah, kok tempat kita. Islam masuk ke Provinsi Riau dibawa oleh Syekh Burhanuddin, seorang saudagar kelahiran kota Mekah. Beliau ini awalnya berdagang, masuk ke Aceh, lalu masuk ke Sumatera bagian tengah, Sumatera Barat. Pertama beliau menetap di sana. Sumatera Barat lebih kurang 15 tahun. Di Ulakan, Pariaman, Batu Hampar, Sumatera Barat. Lalu setelah mengajarkan Islam masuk di sana, beliau mengikuti anak sungai Kampar, Sungai Sibayang yang berada di Payakumbuh, lalu masuk ke pangkalan Kota Baru sebagai ujung hulu dari Sungai Kampar, lalu mengilir, ilir, sampailah di sebuah kampung di Kabupaten Kampar. Kampung itu bernama Kuntu di Kabupaten Kampar sebagai tempat yang pertama dianggap masuknya Islam di Provinsi Riau. Makanya kita kenal Aceh itu serambi Mekahnya Indonesia, Kabupaten Kampar itu serambi Mekahnya Provinsi Riau. Pada abad keberapa itu masuknya Syekh Burhanuddin? Pada abad ke-11. Jadi pada abad ke-11 baru masuk Islam di tempat kita ini. Sebelum Islam masuk, siapa yang kita sembah? Jadi kepercayaan nenek moyang kita, datuk-datuk kita dulu yang tinggal di hutan-hutan, yang tinggal di pinggir-pinggir sungai, sebelum Islam masuk itu ada dua kepercayaannya. Yang pertama apa? Di dalam sejarah disebut animisme. Bu. Apa nomor satu? Indah pandai yang mau menyebut itu. Nomor satu, animisme. Apa maksudnya animisme itu? Kepercayaan datuk nenek moyang kita dulu sebelum masuk Islam, percaya kepada ruh-ruh yang ada di sekitaran manusia itu. Mereka meyakini ada ruh-ruh yang tinggal di sekitar kita, bisa memberi kebaikan, bisa memberi yang tak baik kepada manusia. Yang kedua, dinamisme. Apa dinamisme itu? Nenek moyang kita dulu percaya sebelum Islam sampai ke tempat kita kok masih percaya dengan benda-benda tertentu punya kekuatan-kekuatan. Entah itu koi, entah itu kayu, entah itu batu, entah itu tombak, entah itu kuburan, entah itu gunung, entah itu sungai. Nenek moyang kita dulu percaya kalau itu tuh punya kekuatan-kekuatan. Akhirnya apa yang dilakukan mereka? Sebagian ada yang memberikan sesajen, berdoa minta keselamatan, berdoa minta perlindungan. Kepada apa? Kepada kayu, kepada gunung, kepada batu, kepada air, kepada benda-benda pusaka. Itu dulu nenek moyang kita. Kalau kini ada lagi tak? Ada lagi tak? Ada. Tak bisa dipungkiri, itu masih ada di tengah-tengah kita. Masih ada menyimpan koi pusaka? Ada kan? Masih ada menyimpan tombak pusaka? Masih ada menyimpan cincin naki? Nah, iko cincin naki go kita liau peninggalan diangatan go.
Kalau digusuk iko malam Jumat diboi dayam keluwe ke bidodaya 7 orang telah. Jadi kalau ada kita lagi yang percaya dengan benda-benda itu punya kekuatan, kalau tak dilayani, kalau tak dihormati, takut nanti keluar kekuatannya, bisa kita celaka. Kalau ada lagi yang model itu sampai hari ini, itu bertanda budaya animisme dan dinamisme nenek moyang kita dulu belum hilang dalam diri kita. Itu harus kita akui. Apakah itu sudah hilang? Belum, masih ada. Apakah benda pusaka tadi tak boleh disimpan? Kalau nak simpan silakan, tapi jangan yakini punya kekuatan. Iko peninggalan yang ino, peninggalan yang ngatan, iko batu waki, iko koi, iko cincin, iko pusaka. Kalau nak disimpan silakan sebagai koleksi sejarah. Tapi ingat, hati kita tidak boleh tunduk kepadanya, meyakini ada kekuatan. Kalau hati kita tunduk kepadanya, yakin itu punya kekuatan, takut nanti kita kenapa-kenapa, itu tandanya budaya dahulu belum hilang dalam diri kita. Awas, hati-hati, bisa saja kita jatuh kepada kesyirikan. Lah, sudah. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, posisi yang kedua toga. Itu biasanya pantun ronde kedua itu sudah toga, itu ronde penyudahan. Maksudnya malam kok. Jadi kalau Bapak Ibu tengok video ceramahmu, kalau sudah togaknya itu berarti ronde kedua. Sudah mau? Ada yang ngantuk? Ada yang ngantuk? Kalau ngantuk silakan tidur. Kami tidak menogak. Itu satu. Yang kedua, tujuan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus seorang rasul itu, wahai engkau Muhammad, melainkan sebagai rahmatan lil alamin. Tuh semangat mulai dah sama tu Allah ya. Bela daripada nan diam. Yang kedua apa? Sebagai rahmatan lil alamin. Apa maksudnya rahmatan lil alamin itu? Rahmatan lil alamin itu kasih sayang, kebaikan. Jadi Nabi kita itu datang diutus membawa kebaikan, membawa kasih sayang kepada siapa? Rahmatil lil alamin, segala alam semesta ini, bukan saja tumbuhan, bukan saja kekayuan, bukan saja hewan-hewan, bukan saja manusia, tapi seluruh rahmatan lil alamin, alam semesta ini mendapat kebaikan dengan lahirnya Nabi kita Muhammad. Salah satunya apa? Bu, salah satunya rahmatan lil alamin, kebaikan itu adalah bagi kaum perempuan. Bu, dongen kok, kepenting.
bukti rahmatan lil alamin bagi perempuan? Karena kaum perempuan sebelum Nabi diutus, mereka itu tak ubahnya seperti barang. Mereka sama dengan barang ini, mereka sama dengan barang ini, mereka tak berharga, dibutuhkan, dicari, kalau tak nondak lagi dibuang. Itu perempuan sebelum Nabi diutus. Ada 4. Pertama, perempuan pada zaman sebelum Nabi diutus, kalau lahir anak perempuan maka anaknya langsung dikubur hidup-hidup. Sebelum Nabi lahir, perempuan kalau lahir ke dunia, perempuan anaknya, ayahnya akan malu, keluarganya akan aib, maka anak ini cepat-cepat dihilang, dilenyapkan. Kenapa begitu? Karena anak perempuan kalau dibiarkan bose, inyo laksana barang, bisa dipakai kemana saja, bisa diberikan kemana saja, itu aib bagi keluarganya. Maka sebelum bose, lebih baik dibinasakan sebelum inyo menginjak dewasa. Termasuk Umar bin Khattab sebagai khalifah yang kedua pernah melakukan itu sebelum masuk Islam. Jadi dibunuh, lahir. Untung ibu-ibu lahir kini. Kalau enggak, kita berjantan semua dalam masjid itu. Enggak ada lagi. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, itu yang pertama, perlakuan kepada kaum wanita. Yang kedua apa? Yang kedua, kalau dia seorang istri, maka suaminya bosan kepada istrinya, maka sang suami boleh menyampakkan istrinya, membuang istrinya, menjual istrinya, memboikan kepada kawannya. Silakan. Ambil. Tak bogo. Seorang istri pada saat itu kalau suaminya sudah bosan diboikan kepada orang lain, nah kau bini mau tanah ndak lagi dah, ambillah kau situ, nak jual lah, nak kau tukar dengan kerupuk, lantaklah. Jadi tidak ada harganya. 2. Yang ketiga apa? Yang ketiga, kalau seandainya dia seorang ibu, maka dia punya anak, anaknya meninggal, banyak harta ditinggalkan oleh anaknya, maka sang ibu tidak mendapatkan warisan dari yang anak meninggal tadi. Tak dapat warisan sedikit pun. Padahal ketika Islam datang, maka diaturlah oleh Islam, oleh Nabi kita Muhammad SAW membawa ajaran itu. Kalau anak meninggal, inyo punya ibu, maka ibu itu dapat 1/3 dari harta yang ditinggalkannya. Kalau yang meninggal tadi tak punya anak. Kalau punya anak, maka sang ibu tadi dapat 1/6 daripada harta warisan yang ditinggalkan. Begitu Islam mengaturnya. Nomor 4, perempuan pada zaman jahiliyah tak boleh melakukan apa-apa selain melayani suaminya. Makanya kita kenal perempuan pada saat itu cuma ada 3 Apa itu? Hanya sumur, hanya dapur, hanya itu ibu yang jawab. Jadi 3 itu aja. Hanya dapur, hanya sumur, hanya tapi sabut indah jauh leder. Jadi yang lain apa? Tak
tak boleh mengerjakan yang lain, tak boleh jadi pejabat, tak boleh jadi ini, tak boleh jadi itu dulu. Tapi setelah Nabi lahir membawa ajarannya, perempuan diangkat derajatnya. Bahkan di suatu sisi, di suatu tempat, perempuan sama kedudukannya dengan laki-laki. Walaupun di tempat yang lain tetap perempuan dipimpin oleh kaum laki-laki. Tapi lah boleh begitu ketika Nabi kita diutus di muka bumi, mengangkat kaum derajat, kaum perempuan dengan rahmatan lil alamin. Maka oleh sebab itu wajarlah kita mengingat beliau, cinta kepada beliau, karena luar biasanya mengangkat kaum perempuan. Selawat Allahumma sholli ala wa ala ali sayyidina. Tuh, jangan sogan-sogan. Banyak-banyak selawat. Bila hati nak madu makan pada laki, selawat. Kadang balik menaki, awak letak di rumah metung budak, suami pun balik letak mana nasi, mana air gula. Kadang awak letak kan asik main HP. Kan dibentak oleh suami. Apa? Selawat sallallahu ala Muhammad sallallahu. Itu yang kita yang menjantan gitu pula. Terlambat balik kan, kemana enggak tadi? Asik main chip yo. Itu menghilangkan sifat semayang indah, mengaji indah, ke masjid indah, HP game ke game ya. Jadi bapak pula sallallahu ala Muhammad. Walaupun melayang piring ini ke muka kan sallallahu alaihi selawat. Ini kalau dilawan bertambah parah, berkelahi. Maka banyak-banyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.